Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Makan nasi ulam di Cipanas. Yang jawab salam, semoga utangnya cepat lunas. Banyak yang punya utang rupanya. Insya Allah kalau cuman utang rakyat mah bakalan kebayar. Yang beratnya utang negara yang kita pikirin itu. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana 'ala abdihi yakuna basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi wa sirajan munira sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu, kita mulai dengan mengaminkan doa terlebih dahulu ya. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Allahumma izzal islam wal muslimina fi Indonesia hadha. Allahumma ja'al balada Indonesia aminatan mutmainnah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mazlumina wal-mustad'afina wal-mujahidina fi Gaza, Palestin. Allahumma thabbit aqdamahum waqsib qurubahum wasfi jarhahum waj'al qatlahum minas syuhada'il marzuqina 'inda rabbihim. Allahumma haril masjidil aqsa min aidil yahudil muktasibin. Allahumma haril masjidil aqsa min aidi wa kaidil mu'tadin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar hadirin Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat semua insyaallah ya. Gak ada yang kurang satu pun insyaallah. Insyaallah. Kurang duit gak Bu? Biasalah kalau hidup suka mengalami kekurangan ya Pak ya. Ada masanya kita kurang sehat, betul gak? Ada masanya kita juga jangan-jangan kurang duit juga. Tapi sebenarnya hidup ini hadirin akan bermasalah kalau yang kurang itu adalah iman. Maka kehadiran kita ke tempat yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh kebaikan ini dalam rangka menjaga dan meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita hadirkan rasa syukur kita dari hati kita yang terdalam atas ragam kucuran nikmatnya kepada kita, yang pada pagi ini Allah pun masih mencurahkan ragam rahmatnya kepada kita, sehingga kita diberikan kesempatan dan kemudahan untuk hadir di tempat yang penuh berkah ini. Yang kedua, salam dan salawat kita mohon selalu kepada Allah, semoga tercurahkan kepada manusia pilihan, panutan umat, yang tindak tanduknya memang harus senantiasa menjadi teladan buat kita semuanya. Ada banyak contoh yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai teladan buat kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Di surat Al-Ahzab ini Allah menyinggung gak semua orang memang bisa menjadikan Nabi kita sebagai teladan. Gak bisa semua orang kita harapkan Nabi kita dijadikan sebagai idolanya dan contoh kehidupannya nyata dalam kehidupannya. Disebutkan di sini ada 3 kelompok yang diharapkan bisa benar-benar menjadikan sang Nabi sebagai teladannya. Yang pertama apa hadirin? Kana yarjullaha, buat mereka yang senantiasa hidupnya mengharapkan rahmat Allah. Maka kalau kita serius ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berusaha keras untuk senantiasa memantaskan diri kita sebagai umatnya
sebagai hambanya yang kelak mendapatkan perhatian dan syafaat dari sang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Buat mereka yang senantiasa beriman kepada hari akhir. Orang-orang yang tidak ada keyakinan terhadap hari akhir, berat untuk menjadikan sang Nabi kita sebagai idolanya, sebagai teladannya. Bahkan orang yang hidupnya tidak percaya dengan hari akhir, hidupnya akan menghalalkan berbagai macam cara. Hidupnya boleh jadi tidak memiliki arah. Karena bagi dia kehidupan itu ya cuma di dunia ini. Tidak ada kehidupan lagi setelah kita mati, setelah dunia ini hancur. Bahaya itu kalau kita hidup tidak percaya kepada hari akhir. Maka orang-orang yang percaya dengan hari akhir biasanya hidupnya optimis. Biarin deh saya susah di sini, tapi susah saya kan nggak pernah mengambil hak orang lain. Biarinlah hidup saya sering dizolimin, asal saya tidak pernah menzolimi orang lain. Saya yakin nanti ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala yang maha adil akan menetapkan segala urusan dengan keadilannya. Tuh, orang kalau percaya dengan hari akhir, sesusah-susahnya hidup yang dijalaninya, dia tetap optimis dan berharap akan adanya rahmat Allah di hari akhir nanti. Yang ketiga siapa? Wa dzakarallaha katsira. Buat mereka yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka lah yang diharapkan bisa menjadikan Nabi sebagai idolanya, sebagai teladannya. Kenapa kita tidak bisa menjadikan Nabi sebagai idola dan teladan kita? Jangan-jangan ini, tiga hal ini kita nggak milikin. Hidup kita nggak pernah mengharapkan rahmat Allah. Hidup kita tidak yakin dengan adanya hari kiamat, hari akhirat. Hidup kita tidak pernah diisi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal salah satu ibadah yang ditekankan dengan kata-kata banyak adalah zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Ketika Allah memerintahkan kita sholat, nggak ada tuh perintah untuk banyak-banyak sholat, Bu, Pak. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berzakat, bersedekah, sama, nggak ditekankan dengan kata banyak-banyaklah sedekah, sering-seringlah sedekah, enggak. Apalagi haji umroh, sering-seringlah kalian berangkat haji umroh, nggak ada kata kafirnya di situ. Berbeda dengan zikir. Kenapa? Karena zikir merupakan ibadah yang sangat penting. Urgensi dari segala ibadah, esensi dalam segala ibadah itu dilihat dari segi ingat dan tidaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat lebih banyak ingat Allahnya, maka nilainya juga lebih tinggi. Ketika kita baca Quran banyak ingat Allahnya, jauh lebih mulia. Ketika kita berangkat haji, berangkat umroh, baca Quran, ingat Allahnya lebih dominan, wah, tentu nilainya juga dahsyat. Saking pentingnya zikir ini, sehingga Allah menekankan dengan kata-kata banyak atau sesering mungkin. Di samping zikir itu, hadirin, merupakan ibadah yang simple, ya, siapapun bisa mengerjakannya. Orang kaya bisa zikir, betul. Orang miskin juga bisa zikir. Orang sehat bisa zikir, betul. Orang sakit pun bisa berzikir. Di rumah bisa berzikir, di jalan bisa berzikir. Di mana saja dan dalam kondisi apapun ternyata kita mudah berzikir. Sebuah ibadah yang boleh dibilang ringan, ya tetapi sangat potensial dan esensinya luar biasa untuk efektivitas kehidupan kita. Di antara manfaat zikir itu seperti energi kan, Bu, ya. Kita aja kalau punya fisik yang sudah mulai lemah, harus diisi dengan makanan yang menjadi kebutuhan fisik kita. Begitupun
zikir ini merupakan energi dan makanan rohani. Kenapa rohani kita sering gersang? Kenapa rohani kita sering gelisah? Nah, boleh jadi karena energi dan makanan rohani kurang terpenuhi, khususnya dalam soal zikir kepada Allah. Maka minimal-minimalnya kita berzikir kepada Allah. Disebutkan dalam itu adalah wasabbihuhu bukratan wa asila. Minimalnya itu adalah berzikir di pagi hari dan di sore hari. Maka kita kenal dengan apa istilah zikir pagi dan zikir petang itu. Sama kayak kita makan sehari berapa kali biasanya? Ya 3 kali ya. Nah minimalnya kita berzikir kepada Allah adalah pagi dan di sore hari. Wadhkuruni adhkurukum. Ingatlah aku, kata Allah, aku akan ingat kalian. Kenapa kita sering dilupakan sama Allah? Kenapa kita sering tidak diperhatikan sama Allah? Karena kita sendiri juga selalu menutup diri, tidak mau mengingat Allah. Maka kata Rasulullah, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifkuka bisyiddah. Kenalin dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kau lagi sukses, di saat kau lagi jaya, di saat kau lagi makmur. Nanti Allah akan mengenalmu di saat kamu lagi susah. Kebanyakan kita kalau lagi susah emang sering kali ingat Allah ya kan. Begitu kesusahannya diangkat sama Allah, jadi orang kaya, jadi orang hebat, jadi pejabat, jadi orang terkenal, suka lupa dengan Allah. Nah dalam kondisi demikian, ya Allah akan cabut nikmat-nikmat itu secara mendadak, sehingga butuh waktu yang lama Allah mengangkat dan menghilangkan kesusahan kita. Karena di saat lagi senang kita suka ngelupain Allah. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini semuanya, yang lagi pada sehat, yang lagi pada banyak duit, yang lagi pada lancar urusannya, dalam kondisi demikian selalu ingat sama Allah. Nanti ada masa di saat kita sedang berada dalam kesulitan, Allah segera perhatikan kita, Allah segera angkat. Berkat kita membiasakan diri selalu ingat Allah di saat kita lagi senang, di saat kita lagi sehat, di saat kita lagi banyak duit, di saat kita lagi banyak proyek dan lain sebagainya. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sebagai pembuka dari gambaran kita tentang pentingnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jalan kemana? Oh pakai ini kali ya, kursor aja. Oke, baik. Nah ini salah satu pegangan ayat kita tentang pentingnya rahmat Allah. Dalam surah Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Sampaikanlah Muhammad kepada umatmu, hendaklah mereka berbahagia dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa khairum mimma yajma'un, ya karena namanya rahmat dan karunia Allah itu lebih baik daripada segala hal yang mereka kumpulkan. Kira-kira Bu, apa yang sering Ibu kumpulkan dari kehidupan ini? Saya mah senang ngumpulin duit Ustadz. Saya mah senang ngumpulin emas Ustadz. Saya mah senang ngumpulin kos-kosan Ustadz. Saya mah senang ngumpulin perempuan Ustadz. Apa yang kita kumpulkan dari kehidupan ini ternyata kalah ya lebih baiknya dari karunia dan rahmat Allah. Maka jangan pernah kita tertipu dengan aksesoris dunia yang kita kumpulkan itu. Karena itu bukan sumber kebahagiaan. Ya, jangan pernah kita berlebihan mencintai sesuatu yang bakalan hilang, yang bakalan musnah. Tentunya sebagai orang yang beriman dan juga cerdas, ingin mencintai sesuatu yang sifatnya abadi dan memberikan penyelamatan kepada kita. Nah, satu hal yang paling penting harus kita perjuangkan, hidup ini harus senantiasa mendapatkan karunia dan rahmat
rahmat Allah. Ya. Banyak sekali rahmat-rahmat Allah ini yang diberikan dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya tempat yang kita hadirkan sekarang ini adalah tempat yang penuh rahmatnya Allah. Maka lihat hadirin, ketika kita masuk masjid, apa doa pertama kali yang harus kita baca? Allahumma barik lana bima razaqtana. Ngeliat ibu-ibu lagi makan jadi doa gitu saya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Luar biasa. Jadi rahmat terbanyak dan terbesar Allah hadirkan di tempat ibadah kita ini. Bayangin orang begitu masuk ke masjid, ya, begitu berdoa, kemudian masuk ke masjid, dia langsung melakukan sholat tahiyatul masjid. Belum lagi kata Rasulullah, langkah kaki kita menuju masjid itu langkah pertama ngapusin dosa kita. Langkah berikutnya ngangkat derajat kita, Pak. Ketika kita berangkat dari rumah menuju masjid ini 500 langkah, itu 2,5-nya dipakai buat ngapusin dosa-dosa kita, 2,5-nya lagi buat ngangkat derajat kita. Begitu selesai habis sholat tahiyatul masjid, dia merasa punya waktu, dia lakukan lagi sholat duha. Merasa masih punya waktu, dia baca merasa masih punya waktu, dia berzikir. Merasa punya waktu, dia berdoa. Nah, itu rentetan rahmat Allah yang luar biasa Allah berikan ketika seseorang masuk masjid. Ketika dia masuk masjid, ternyata ada taklim, dia pun duduk manis. Begitu selesai dari urusannya di masjid, dia keluar, dia nggak lupa nyamperin kotak masjid. Dia keluarin dompetnya, dia buka isinya, diambil yang warna merah yang 0-nya 5. Bukan selembar lagi, 5 lembar dicemplungin ke kotak masjid atas. Itu yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebayangkan rahmat Allah itu kayak gimana ya, sebelum kita memahami tentang definisi yang diberikan nanti oleh para ulama itu, kesimpulan tentang rahmat. Ada lagi kehadiran kita seperti ini nih, Pak. Ma min qaumin yajtami'una fi baitin min buyutillah. Tidaklah sekelompok orang, sekelompok kaum yang berkumpul di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di masjid. Ngapain mereka? Yatlunal Qur'an wa yatadarrasunah. Mereka membaca Al-Qur'an, tadi kita udah perdengarkan baca Al-Qur'an, wa yatadarrasunah, dan juga mempelajari Al-Qur'an. Apa yang Allah akan berikan hadirin kepada kita semua ini? Unzilat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan kepada kita semua ini sakinah. Apa sakinah, Bu? Sakinah itu kedamaian, kenyamanan, ya, ketentraman dalam batin kita. Maka jangan heran kalau di pengajian saking tenangnya, saking nyamannya, banyak orang-orang yang tidur lelap di pengajian. Saking tenangnya. Maka saya sering bercanda, kalau ada hadirin yang merasa mengalami penyakit insomnia, coba sekali-sekali ajak ke pengajian. Saya yakin itu salah satu obatnya. Saking sakinahnya itu. Yang kedua apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Nah, ini pembahasan kita. Allah akan naungkan rahmat kepada kita semuanya. Dalam hadis yang lain diceritakan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmat berupa ampunan, kata malaikat, ya Allah, ini ada salah satu jamaah yang dikenal sebagai ahli durhaka, ahli maksiat. Bagaimana status orang ini? Apakah akan merusak perkumpulan orang-orang soleh yang ada di majlis taklim, yang ada di masjid ini? Apa kata Allah? Rahmatilah dia. Ya, kehadiran ahli maksiat dan ahli dosa di majlis taklim tidak akan bisa mengkontaminasi kesucian dan kebersihan orang-orang yang hadir di majlis ilmu, orang-orang yang ada di masjid. Justru dia yang diwarnai oleh kesolehan orang-orang masjid itu. Luar biasa majlis kayak begini. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ketika ada orang yang berbuat dosa, dosanya
sebesar gunung Tihamah. Gunung Tihamah itu hampir sebanding dengan gunungnya Gunung Uhud. Dia datang ke pengajian dengan memikul dosa sebesar gunung Tihamah itu. Lalu dia mendengar pengajian, lalu menyesali segala kekurangannya dan ingin bertobat. Maka apa yang Allah berikan kepadanya? Allah akan turunkan kepadanya rahmat dan juga ampunannya. Masya Allah. Itu berkah dari hadir ke majelis ilmu. Yang ketiga apa hadirin? Wahafatumul malaika. Malaikat akan mengupung kita. Artinya apa? Para malaikat akan menjadi penjaga kita dan bodyguard kita. Kan kita dari hal yang tidak kelihatan dijaga oleh dua hal ya. Ada kalanya ditemenin oleh korin kita dari bangsa jin, ada korin kita dari malaikat. Kalau kita hadir ke tempat seperti ini sesering mungkin, maka korin kita yang terbanyak, yang terkuat adalah para malaikat. Maka korin kita dari kalangan jin akan bisa dikalahkan oleh Allah. Sehingga kalau kita sering hadir ke majelis kayak begini, itu para jin, para setan melihat kita seakan-akan di backup dan di backingin oleh para malaikat. Kita aja hadirin, kalau merasa punya masalah dengan seseorang, kita lihat backingannya ternyata orang berbintang 7. Ada gak bintang 7? Kira-kira mundur gak kita? Waduh, gak berani Ustaz, backingannya bintang 7, puyeng kita gitu. Nah begitupun setan dan jin itu. Ketika kita sering menghadirkan taklim kayak begini, backingan kita para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa tumul malaikat? Kita akan diproteksi dan dijaga sama malaikat. Yang keempat apa hadirin? Wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah akan banggakan kita. Tuh lihat Prof. Dr. Heri Fuad, walaupun orang sibuk tapi mau sempet-sempetnya hadir ke majelis Tuhan. Itu lihat Bu Anu, padahal jalannya pun tertatih-tatih dan harus dituntun, tapi dia semangat untuk hadir ke majelis ilmu. Senang nggak kita dibanggain sama anak kita, sama teman kita, sama saudara kita seperti itu hadirin? Tentu senang ya. Bayangkan bagaimana kalau Allah yang ngebanggain kita di hadapan para malaikatnya. Persis ketika Allah Subhanahu wa taala membanggakan Adam di hadapan para malaikat dan jin itu. Maka ambil ya kegiatan-kegiatan kayak begini. Jangan disia-siakan. Ini majelis yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk kepada pengertian rahmat Allah. Jadi dari sekian banyak yang tadi kita sampaikan, kita bisa tarik kesimpulan maksud rahmat Allah di situ adalah anugerah penyempurna atas kurangnya syarat dan ketentuan seseorang untuk mendapatkan ampunan dan ridho Allah serta menjadi penghuni surga. Ya, kita semua Bu, Pak, tidak akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya dan ampunannya kecuali adanya rahmatnya Allah. Masih ingat gak dengan kisah seseorang yang telah beribadah kepada Allah selama 500 tahun, tidak pernah berbuat dosa dan kemaksiatan. Ya, ketika dia meninggal dunia, kemudian diinterogasi dan dievaluasi oleh Subhanahu wa taala, kata Allah, engkau masuk surga dengan rahmatku. Rupanya hamba ini protes hadirin. Ya Allah, bukankah engkau memerintahkan aku untuk beramal ketika di dunia? Tapi kenapa ketika kau putuskan aku masuk surga justru dengan rahmatmu? Kenapa engkau tidak putuskan surga dengan amalku? Wow, begitu. Kira-kira belagu gak dia hamba? Sombong nih. Oh, jadi kau pengen masuk surga dengan amalmu? Iya dong. Baik, kita lihat. Kita hitung-hitung, kita evaluasi kembali. Ternyata 500 tahun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala belum bisa mencukupi dan membalas kebaikan nikmat mata yang diberikan Allah kepadanya. Ya. Maka Nabi itu ngajarin kita, ya Allah, hukumilah aku dengan rahmatmu, jangan hukumi aku dengan keadilanmu.
Kalau Allah menghukum kita dengan keadilan yang kayak begitu tuh Pak, 500 tahun beribadah kepada Allah belum cukup membalas nikmat mata. Dan Allah kan ngasih nikmat bukan mata doangan kan, banyak sekali, ratusan bahkan juga jutaan nikmat. Nah, inilah pentingnya kita merasakan betapa kita butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan segala aktivitas yang diperintahkan oleh Allah dan juga yang dilarang oleh Allah. Sehingga kita bisa hadir seperti ini, kita harus rasakan ini berkat rahmat Allah. Ibu bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji, harus dirasakan itu berkat rahmat Allah. Ya, jadi penyempurna atas kekurangan syarat ya dan ketentuan kita. Kan masuk surga itu ada syarat dan ketentuannya kan. Ketika tidak terpenuhi, maka kita butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan rahmat dalam perwujudan makhluk berupa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rahmat Allah begitu nyata ketika kita benar-benar mau mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajar Allah memerintahkan kita untuk mencintai Nabi kita melebihi segala-galanya setelah Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam rangka merasakan rahmatnya keberadaan Nabi kita. Karena berkat Nabi kita bisa mengenal siapa pencipta Tuhan kita sebenarnya, yaitu Allah. Berkat Nabi kita, hadirin, kita bisa mengetahui bagaimana tata cara beribadah kepada Allah. Dan bagaimana ibadah itu benar-benar diterima oleh Allah. Nah, ini merupakan rahmat yang luar biasa. Nah, maka kita pun juga begitu. Jadikan diri kita sebagai umatan rahmatan lil alamin, sebagai umat pembawa rahmat. Seorang istri yang menjadi rahmat buat keluarganya. Seorang suami juga menjadi rahmat buat keluarganya. Seorang pejabat menjadi rahmat buat rakyatnya. Apapun profesi kita dan kegiatan kita bisa menjadi rahmat, representasi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rahmat Allah itu adalah bimbingan yang memudahkan kita untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Itu juga rahmat Allah. Tercegah dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat, serta terhindar dari malapetaka dan bencana. Itu juga merupakan rahmat Allah. Itu begitu penting rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kata-kata rahmat Allah atau irhamni, Allahumma inni as'aluka rahmataka. Ya Allah, rahmatilah aku, ya Allah, aku mohon rahmatmu. Seringkali ya ada dalam doa-doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau nggak ada rahmat, susah kita menjalankan perintah Allah. Kalau nggak ada rahmat, mustahil kita bisa terselamatkan dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Sekelas Nabi saja, kalau nggak dirahmatin, nggak mungkin beliau berakhlak. Maka Allah mengingatkan itu. Wabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, engkau pun bisa berakhlak mulia, bersikap lembut. Andai tidak ada rahmat Allah, boleh jadi engkau akan keras dan kasar. Dan orang-orang yang menjadi objek dakwahmu, mereka pun akan menghindar dan meninggalkan kamu. Jadi sering-seringlah minta rahmat Allah. Selanjutnya hadirin, satu rahmat Allah di dunia dan 99 di akhirat. Ini hadis yang sangat masyhur ya. Jadi Allah tuh punya 100 rahmat. Ternyata Allah hanya menurunkan satu rahmatnya untuk di dunia saja. Dengan satu rahmat ini saja, ya Allah bikin seorang ibu sangat sayang dengan anak-anaknya. Ya, kita terlepas dari konflik yang berkepanjang,
berkepanjangan. Nah, kita bacakan hadisnya. Apa kata Rasulullah? Innallaha mi'atu rahmatin anzala minha rahmatun wahida bainal jin wal ins. Allah itu memiliki 100 rahmat. Ya. Sesungguhnya Allah punya 100 rahmat yang dia turunkan. Dengan satu rahmat ini dibagi di antara jin dan manusia serta semua binatang. Itu berkat rahmat Allah semuanya. Maka dengan satu rahmat itulah mereka saling mengasihi dan berkasih sayang. Dan dengan sebabnya binatang buas mengasihi anaknya, dan Allah menunda pemberian yang 99 rahmat sisanya pada para hambanya nanti pada hari kiamat. Satu rahmat saja sudah sedemikian apik dan harmonis kehidupan kita, penuh dengan toleransi, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kedamaian. Yang sudah luar biasa kita merasakannya seperti ini. Bayangin kalau kita dituangin sama Allah 99 rahmatnya. Ternyata itu menjadi rahasia nanti yang Allah berikan pada hari kiamat. Maka para ulama membedakan ada sifat Allah yang namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu sifat Allah yang selalu memberikan rahmat kepada seluruh makhluknya, semua penciptanya, semua ciptaannya, tanpa memandang bulu apakah dia beriman kepada Allah apa tidak. Apakah dia taat kepada Allah, semuanya pasti diperhatiin dan dikasih rahmat. Ini namanya rahmatun amah. Rahmat yang sifatnya umum. Ini rahmat kelas biasa, Bu. Sehingga jangan sampai kita terjebak dengan rahmat amah ini. Kita pengennya punya rahmat khusus. Maka jangan heran kalau kita melihat ada orang-orang yang berbuat dosa dan kemaksiatan, kehidupan secara materinya kok enak. Saya punya teman Ustadz, dia nggak sholat tapi duitnya banyak terus gitu. Saya punya tetangga Ustadz nggak pernah datang ke masjid, tapi kos-kosannya Masya Allah penuh terus gitu. Saya punya teman orang kafir Ustadz, tapi Masya Allah mobilnya mewah-mewah, proyeknya luar biasa. Ya jangan heran, karena itu merupakan rahmat Allah kepada seluruh makhluknya. Apalagi kepada orang-orang kafir, Bu. Ya, jangan pernah kita tergiur dan terpesona dengan kenikmatan yang mereka miliki. Karena surga mereka ya cuma di dunia ini. Maka kata Rasulullah, ketika orang kafir dermawan, maka kedermawannya langsung kontan dibalas oleh Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Maka saya sering bilang, nggak ada kisahnya orang kafir yang baik dan dermawan dibikin susah hidupnya di dunia ini. Justru Allah akan kasih, ya Allah akan penuhi segala kebutuhannya. Allah akan langsung balas kebaikannya. Ya karena bang surga dan balasan buat mereka cuma di dunia ini saja. Tetapi nanti di akhirat mereka sudah tidak mendapatkan balasan apa-apa. Kenapa? Karena mereka berbuat kebaikan bukan karena Allah, tetapi karena Tuhan yang mereka anggap sebagai Tuhan itu. Dan ketika nanti di akhirat mereka pasti tidak akan menemukan Tuhan mereka. Karena Tuhan satu-satunya cuman ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini namanya konsep konsolidasi buat kita ke dalam. Yang model kayak begini jangan kita keluarkan ke dalam. Orang-orang kafir, ente mah bakalan bisa jadi masalah ya. Ini khusus buat kita. Sehingga kita tetap yakin dengan keimanan kita. Ya, dan tidak tergiur dan tergoda dengan aneka kenikmatan yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Maka keimanan kita, Bu, Pak, itu sama dengan orang-orang kafir kalau kita tidak mampu ikhlas. Ya, kita berbuat kebaikan, kita melakukan ketaatan. Kalau bukan Allah, status kita nggak jauh beda dengan orang-orang kafir. Karena mereka melakukan kebaikan demi Tuhan mereka kan. Tapi ketika kita melakukan kebaikan juga bukan karena Allah, karena pencitraan, karena ingin dapat imbalan, karena ingin ada pamrih ini dan itu. Status kita pun tidak jauh berbeda dengan orang-orang kafir itu. Bahkan dengan rahmat Allah, seekor binatang buas bisa refleks mengangkat kakinya dari terinjak anaknya itu, induk hewan. Kebayang hadirin,
betapa dahsyatnya efek satu rahmat Allah di dunia sudah sedemikian rupa. Lalu bagaimana dengan 99 rahmatnya di akhirat? Sungguh itu akan lebih besar dan lebih dahsyat dan juga mengagumkan. Mudah-mudahan kita orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah di akhirat berupa surga, berupa ampunan, yang dimudahkan dalam tanya jawab di alam kubur, dimudahkan ketika menitis jembatan sirat. Itu juga merupakan rahmat Allah yang harus kita harapkan. Karenanya kebutuhan akan rahmat Allah di akhirat menjadi lebih penting untuk kita upayakan selama kita hidup di dunia ini. Itu tadi, jangan bangga dengan mengumpulkan aneka aksesoris dunia. Banggalah dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita nggak boleh ngumpulin emas, nggak boleh ngumpulin duit, bukan. Ya, kita boleh mengumpulkan ya sebagai prepare kehidupan kita ke depan dengan tidak melupakan kewajiban kita saat memiliki harta. Ya, kita keluarkan 10%-nya, 20%-nya, 30%-nya. Ya bukan lagi 2,5%. Wah, itu lebih keren lagi. Nah, itu orang-orang yang mementingkan rahmat di akhirat. Nah, sekarang kita bahas kepada hal-hal yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sebenarnya banyak sekali kalau kita berbicara tentang hal-hal yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Ini saya ambil dari kata la'allakum turhamunnya saja, Pak. Jadi kalau kita ketik la'allakum turhamun, agar kalian diberikan rahmat oleh Allah, setidaknya kita menemukan ada 8 kali ya dalam ayat Al-Qur'an itu. Nah, saya sebutkan ada 5 saja, karena yang 3 itu tidak jauh berbeda dengan 5 yang ada ini. Yang pertama, hal yang bisa mendatangkan dan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalilnya surat Al-Imran ayat 132 itu. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasulnya, maka hidup kita akan senantiasa dirahmati Allah. Kenapa? Karena memang Allah lah pemegang rahmat. Karena Nabi kita lah sumber rahmat buat umatnya, sehingga wajar kita pun harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasul kita. Ya, jangan sampai kita mengedepankan akal pikiran kita kalau Nabi sudah menentukan satu keputusan. Oh, saya nggak setuju dengan hukum Nabi soal ini. Ya udah nggak relevan lagi dengan kehidupan kita. Jangan, Pak. Kalau kita ngaku taat kepada Rasulullah, kalahkan ego kita, kalahkan logika kita di hadapan keputusan Nabi, apalagi keputusannya itu merupakan hadis yang mutawatir, ya hadis yang sahih. Salah satu bukti ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya tentunya adalah dengan melakukan hal-hal yang diperintahkan. Melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan cinta dan ridhonya Allah dan juga Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah dan ingin taat kepada Allah, maka tunjukkan cinta dan ketaatan kita kepada Rasulullah. Kalau itu kita lakukan, hadirin, apa kata Allah? Yuhibbukumullah, Allah akan cinta dengan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya Allah, hidup kalau sudah dicintai sama Allah dan kesalahan kita sudah dimaafkan sama Allah, aduh, selesai masalahmu, beres hidup kita. Maka taatlah kepada Allah dan Rasulnya, hidup kita akan mendapatkan rahmat Allah. Nah, yang kedua, sumber rahmat juga atau hal yang bisa menaungi rahmat dalam kehidupan kita adalah Al-Quran Al-Karim. Jadikan dia sebagai pegangan kita. Jadikan dia sebagai pedoman dan penuntun kehidupan kita. Kalau hidup kita selalu ingin dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka jangan jauh dari Al-Quran. Karena Al-Quran adalah rahmat. Kitabur rahmah, kitab yang penuh rahmat, kitab yang akan mengundang dan mendatangkan rahmat dari Allah. Nah, ini salah satu dalilnya. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu
wattaqu la'allakum turhamun. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan, lagi diberkahi, maka ikutilah Al-Quran dan takwalah, dalam arti taatlah kepada Al-Quran agar kamu dirahmati oleh Allah. Maka lihat, nggak ada bu kisahnya orang yang hidupnya selalu membersamai Al-Quran dan selalu dibersamai Al-Quran, hidupnya dibikin susah. Bahkan dari segi orang-orang yang hafal Al-Quran saja, dari kecil pun sudah diperhatikan sama Allah. Kalau soal materi dan dunia, jangan khawatir buat orang-orang yang di dadanya ada Al-Quran. Jangan khawatir buat orang-orang yang senantiasa hidupnya bersama Al-Quran. Nah, setidaknya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk mendapatkan rahmat Al-Quran. Yang pertama, jadikan Al-Quran bacaan wajib kita dalam sehari. Kita seringkali memegang HP kita berapa kali dalam sehari? Nggak kehitung deh. Berapa kali kita megang Al-Quran? Megangnya juga sebentar lagi. Baca cuma 1-2 ayat tutup lagi. Coba khususkan waktu untuk kita bersama dengan Al-Quran. Mulai dari membacanya dulu. Alhamdulillah kalau sudah bisa baca 1 halaman. Alhamdulillah kalau bisa sekali duduk satu juz. Apa kata Rasulullah? 1 huruf yang kita baca dalam Al-Quran itu dianggap sebagai 1 kebaikan yang berhak mendapatkan 10 pahala. Luar biasa. Ini baru hitungan pahala baca Quran doangan nih Pak, ya rahmatnya. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Alif lam mim yasin kaf ha ya ain shad itu 1 huruf bukan. Alifun harfun, alif itu 1 huruf. Lamun harfun, lam juga 1 huruf. Mimun harfun, mim itu 1 huruf. Jadi ketika kita baru baca Yasin itu terhitung 2 huruf. 2 dikalikan 10 sama dengan 20 pahala Pak. Luar biasa. Kita baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf? 19. Dikalikan 10, 190. Luar biasa. Ketika kita hatam 1 juz itu kurang lebih ada sekitar 70.000 huruf. Dikalikan 10 sama dengan 700.000. Itu kira-kira kalau kebaikan Allah dikonversi menjadi rupiah, saya rasa nggak ada orang yang nggak mau hatamin Quran. 1 juz 700.000. Kira-kira ada nggak yang berani ninggalin Al-Quran? Andaikan pahala Allah dikonversi berupa rupiah, saya yakin tidak ada orang yang jauh dari Al-Quran. Mereka akan berusaha untuk bisa baca Quran. Maka kata apa kata Rasulullah? Walladzi yatata'ta fi qiraatil Qur'an falahu ajrani. Orang yang tertatih-tatih membaca Al-Quran tetap dikasih pahala, bahkan pahalanya 2 sama Allah. Pertama, pahala membaca Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, pahala mengalami kesulitan dalam mengucapkan huruf demi huruf Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu bukan bahasa ummi kita kan. Al-Quran itu bahasa asing buat kita. Sehingga Allah berikan pahala terhadap kesulitan saat kita mengucapkan makhraj huruf itu tidak baik. Tapi jangan berhenti di situ. Sehingga Rasulullah bilang apa? Ammal mahiru fi qiraatil Qur'an. Adapun yang levelnya membaca Al-Quran sudah mahir, ma'asafiratumil kiramil bararah. Levelnya sudah sama para malaikat. Ini kelasnya VIP. Ibu ketika diundang berada di deretan VIP ada kebanggaan nggak Bu? Oh bangga banget ya. Walaupun datangnya telat juga tenang aja. Kursinya udah dikosongin, udah buat kita. Tidak inginkah kita mendapatkan kedudukan VIP dalam soal membaca Al-Quran? Maka berusaha untuk mahir baca Al-Quran. Jangan sampai kita sebagai orang tua udah bisa baca Al-Quran, anak-anak kita diemin. Motivasi anak-anak kita. Nah, kalau kau sudah bisa hatam Al-Quran dengan gurumu, dengan ustadzmu, tenang nak, HP kamu yang sudah jelek itu Bapak ganti dengan HP Samsul. Bapak ganti HP kamu dengan yang lebih bagus. Bapak kasih kamu motor. Nah, begitu harus motivasi.
Kalau membaca sudah bagus, melangkah kepada berikutnya, memahami Al-Quran, fahman. Maka hadiri kajian-kajian tadabbur Al-Quran, ya, memahami maknanya. Sebab bagaimana kita akan bisa melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah kalau kita tidak mau memahaminya. Maka lihat ancaman Allah buat kita yang gak memahami Al-Quran. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am. Orang-orang yang punya hati tetapi hatinya tidak dipakai buat memahami Al-Quran, punya telinga tetapi telinganya nggak dipakai buat memahami Al-Quran, punya mata tetapi nggak dipakai untuk memahami Al-Quran, apa kata Allah? Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu bagaikan binatang, bahkan lebih hina dan sesat daripada binatang. Bu, kalau ibu dekatin kebo, marah gak bu? Kurang lebih jangan-jangan Allah begitu tuh bu. Ulaika kal an'am. Kalau kita nggak mau memahami Al-Quran, maka pantas kalau kita masih jauh dari rahmat Allah, ya karena Al-Quran nggak pernah kita baca. Apalagi kalau Al-Quran kita baca selalu di rumah kita. Apa kata Rasulullah? Innal baital ladzi yuqra'u fil Qur'an yakthuru khairuhu. Sesungguhnya rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran, maka akan banyak rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal baitul ladzi la yuqra'u fil Qur'an yakillu khairuhu. Sementara rumah yang sedikit dibacakan Al-Quran, maka sedikit juga rahmat Allah. Makanya kenapa banyak broken home dalam rumah tangga? Ya, suami nggak betah di rumah, istri keluyuran shopping kemana-mana. Karena nggak ada ya, shopping mah sekarang udah dari rumah ibu ya. Anak juga nggak betah di rumah, keluyuran sama teman-teman. Nggak ada pertemuan harmonis, nggak ada pertemuan yang intensif di tengah-tengah keluarga. Salah satu rahasianya coba dikoreksi. Jangan-jangan Al-Quran tidak pernah hadir di rumah tersebut. Al-Quran ada di meja lemarinya, Al-Quran ada di rak bukunya, tetapi Al-Quran tidak pernah dibaca, Al-Quran tidak pernah dipahami. Nah yang ketiga, biar Al-Quran benar-benar menjadi rahmat Allah, pastikan Al-Quran kita laksanakan. Tatbikon, kita terapkan perintahnya. Dan kita juga maksimalkan larangannya untuk kita jauhi. Nah di sini ada ancaman. Setidaknya ada 3 ya, masih ingat gak dari ini? Wa malam yahkum, di dalam surat Al-Maidah ya. Kalau kita ingat Al-Maidah, ingat siapa kira-kira itu dulu? Wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak menjalankan hukum-hukum Al-Quran, maka itu disebut dengan orang fasik. Dia tahu sholat itu wajib dan diperintahkan, tapi justru dia tinggalkan. Itu fasik. Dia tahu Allah memerintahkan zakat sedekah, tetapi dia malah tinggalkan. Berarti itu fasik itu, Pak. Yang kedua apa? Wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Dianggap orang zalim, Bu, ketika kita tidak menerapkan hukum-hukum dari Al-Qur'an. Kapan seseorang disebut zalim? Ketika dia tidak menerapkan hukum yang mengatur antara dirinya dan juga orang lain. Contohnya dalam kasus jual beli. Allah mengatur dalam jual beli itu jangan ada tipu menipu. Dalam jual beli transaksinya itu jangan sampai ada riba. Tapi kita sabodo amat. Yang namanya dagang harus untung, Ustaz. Ya, nggak penting barang yang kita jual baik atau buruk. Nggak penting ya yang kita lakukan ini mengandung madarat dan menipu orang. Yang penting cuan, Ustaz. Ini namanya zolim. Yang sering tanpa kita sadari zolim dalam hukum Al-Quran apa, Pak? Hukum warisan. Kita sering terpedaya dengan warisan. Padahal warisan itu harus dibagikan dengan meninggalnya orang yang punya harta itu. Ketika ayah kita meninggal dunia, di saat anak-anak kita sudah dewasa dan pas untuk bisa memegang hartanya, maka jangan dikekepin tuh uangnya, Bu. Jangan dikekepin harta warisan itu, segera bagikan. Ibu tidak ingin tidak mendapatkan rahmat Allah.
Ibu pengen mendapatkan rahmat Allah dengan menerapkan hukum Al-Quran. Panggil ahli waris. Ustaz, saya ingin bagikan warisan. Anak-anak saya sudah dewasa semua. Mereka sudah bisa mengaturnya. Bagiin. Jangan ditahan-tahan. Ya, nah, ini namanya zolim. Ketika kita menahan warisan yang seharusnya dibagi. Seringkali orang beralasan, sebab Ustaz kalau saya bagiin bakalan hancur. Lebih tahu mana Allah dengan kita, Bu. Bagikan saja. Memang ada orang-orang yang bisa menjaga harta warisan, ada juga yang bisanya ngabisin. Tetapi rahmat Allah akan menaungi kita kalau kita selesai membagikan warisan itu. Ya. Orang banyak yang nggak perhatian dalam hal ini, warisan itu. Dan jangan juga kita berpesan nanti kalau ayah meninggal dunia nggak usah dibagi warisannya secara Al-Quran, bagi rata aja. Kalau perlu yang udah pada punya rumah jangan dibagi, kasih bagi yang belum pada punya rumah. Wah, ini nasihat atau wasiat yang bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran ini dizolim. Kalau mau disiasatin, kita tahu dulu pembagian Al-Qur'annya dalam urusan warisan itu. Setelah kita ketahui, nah nanti kita bersepakat ya melakukan kong kali kong dengan keluarga besar kita. Ini kan adik kita ada banyak, mereka nggak punya rumah. Bagaimana kalau hak kita lepas untuk 2 atau 3 adik kita, biar mereka pada punya rumah. Ah, dilepas tuh hak warisannya. Setelah dia bagi, itu yang cakep ya. Jadi ada pahala mendapatkan rahmat pembagian warisan. Yang kedua, pahala sedekah dan menguatkan silaturahim dengan berbagi kepada saudaranya. Jangan main langsung bagi rata dulu ya, tahuin dulu bagiannya masing-masing menurut Al-Qur'an. Nah yang ketiga itu yang paling parah nih. Wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Jangan berharap kita mendapatkan rahmat Allah kalau hukum Al-Quran tidak diterapkan, kita termasuk orang-orang kafir. Kapan kita akan kafir, Bu, Pak? Ketika hukum-hukum yang berkenan dengan akidah dan tauhid kita langgar. Saya mah yakin Ustadz, kalau dunia ini terjadi dengan sendirinya. Bukan diciptakan sama Allah. Tidak ada tuh pencipta. Ini namanya kafir kayak begini. Ya padahal Al-Quran menyatakan innallaha khaliqu kulla syai'. Allah itu pencipta segala sesuatu. Bagaimana kita bisa mengingkari penciptanya? Kita saja melihat masjid yang begitu megah, pasti ada yang membuatnya. Masa alam semesta yang begini ribetnya, yang begini detilnya, ada dengan sendirinya, pasti ada pembuatnya. Dan dia pasti yang maha dahsyat kekuatannya. Kemudian apalagi biar Al-Quran bisa menjadi rahmat buat kita setelah rajin membacanya, memahaminya, dan juga menjalankannya. Yang keempat itu berusahalah punya hafalan Al-Quran. Jangan sampai dada kita tidak ada hafalan Al-Quran. Tambah terus. Maka level kita nanti di surga itu berdasarkan bacaan Al-Quran kita. Iqra wartaqi. Bacalah, kamu akan naik. Baca lagi, kamu akan naik. Semakin banyak kita punya hafalan Al-Quran, level kita di surga itu semakin tinggi. Jangan sampai ibu-ibu hafalan Al-Qurannya cuma 4 kul ya. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Satu lagi apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Sama satu lagi dia tuh surat favoritnya Al-Kautsar. Tingkatin jangan di situ. Ya, syukur-syukur juz amma dihafalkan. Motivasi diri kita dan juga anak keturunan kita. Kemudian apalagi yang menjadi sumber, ini masih ada waktu enggak? Masih ya? Siap Bu ya, walaupun kesemutan dikit-dikit nggak apa-apa ya, kita tutasin. Ada 5 ini. Salat dan zakat ini juga merupakan sumber rahmat Allah yang luar biasa. Ya. Maka kalau kita merasa hidup kita tidak mendapatkan rahmat Allah, koreksilah salat kita. Mulai koreksi salat, dimulai dari memperbaiki salat kita. Salat kita sudah dilakukan di awal waktu belum?
Salat kita sudah dilakukan secara berjamaah belum? Salat kita sudah merasakan kekhusyuannya belum? Salat kita sudah memberikan efek untuk mencegah perbuatan jahat, dosa dan kemaksiatan belum? Kalau 4 hal ini diperbaiki, rasanya mustahil Bu hidup kita tidak mendapatkan rahmat Allah. Mustahil hidup kita dibikin susah. Mustahil hidup kita nggak diperhatiin sama Allah. Maka pesenin buat anak-anak kita, jangan pernah berani meninggalkan sholat. Ini sering diceritakan sama Habib ya, dalam kisah yang luar biasa. Ada seseorang yang dikenal banyak berbuat dosa, tetapi anehnya dia nggak berani meninggalkan sholat. Mabok iya, sholat nggak berani ninggalin. Main judi iya, tapi kalau udah datang waktu sholat, dia nggak ninggalin. Ada gak orang yang kayak gitu, Pak? Jarang-jarang ya. Ada juga tuh. Hingga dalam satu kesempatan ternyata sholat yang dilakukan menyadarkan dirinya. Sholatnya benar-benar menjadi rahmatnya. Ya Allah, saya rajin sholat tapi masih main judi. Saya rajin sholat tapi masih maksiat. Apa iya sholat saya akan diterima sama Allah? Mulai detik ini saya ingin tobat. Saya ingin sholat saya benar-benar memberikan pengaruh positif. Maka jangan diomelin kalau anak-anak kita rajin sholat tapi masih ngelawan sama kita sebagai orang tua. Aduh loh, percuma sholat, ngelawan gua sama gue. Jangan Bu, tetap semangatin jaga sholat. Ada masanya nanti sholat menjadi rahmat buat dirinya. Ya, perbaiki sholat. Jadi kenapa rezeki kita sering seret? Rizki itu sangat berkaitan erat dengan sholat kita. Dalilnya apa? Surat Toha itu. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Ya Muhammad, perintahkanlah keluargamu untuk melakukan ibadah sholat. Wastabir 'alaiha, dan kuatkan kesabaranmu dalam mengawal perintah sholat itu dilakukan oleh istri kita, suami kita, dan juga anak-anak kita. Apa kata Allah? La nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Kami tidak meminta rezeki kepada kalian, tapi kami akan berikan rezeki. Maka kalau seorang istri sholatnya bagus, suaminya juga cakep, anak-anaknya juga sholatnya nggak pernah ditinggalin, mustahil rezeki yang penuh berkah, mustahil rahmat Allah tidak akan menghampiri rumah tangga tersebut. Nah yang kedua, zakat ini juga sumber rahmat yang luar biasa. Kayak tadi tuh, orang-orang kafir saja kalau dermawan Pak, langsung kontan dibalas sama Allah itu. Maka lihat bagaimana kekayaan siapa tuh? Bill Gates, Elon Musk. Kendati mereka kaya raya, tapi kan mereka punya aksi sosialnya yang luar biasa itu. Semakin besar yang dia keluarkan, maka semakin besar juga Allah memberikan ganti. Orang-orang kafir saja yang dermawan ada gantinya. Masa kita nggak yakin sebagai orang yang beriman kepada Allah yang maha kaya dengan ganti Allah itu. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah, maka Allah akan ganti. Zakat itu artinya apa, Bu? Zakat itu secara bahasa artinya tumbuh dan berkembang. Karena memang zakat itu hanya diwajibkan kepada harta yang terus bertambah dan berkembang. Maka rumah kita itu nggak kena zakat. Mobil kita walaupun mewah nggak kena zakat karena dia nggak berkembang, bahkan malah inflasi ya. Kalau yang dipakai itu nggak kena zakat. Yang kena zakat itu yang terus bertambah. Zakat artinya bertambah dan berkembang. Ini juga mengisyaratkan bahwa harta yang kita keluarkan zakatnya nggak pernah bakalan hilang, bal yazdad, bahkan terus bertambah. Mana qasat min malin sedekah, kata Rasulullah, enggak pernah akan berkurang. Kemudian apa lagi? Nah, yang paling penting, taubat dan istighfar. Ini juga merupakan rahmat Allah yang jangan kita sepelekan ya. Ya, ketika kita terus melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, jangan pernah berhenti untuk senantiasa berharap dan bersandar kepada Allah. Kalau kata Imam Ibnu Athaillah, di antara kurangnya ketahuidan seseorang saat dia tergelincir berbuat dosa dan kemaksiatan, dia tidak bersandar kepada Allah, dia hanya bersandar kepada amalnya. Ya jangan sampai ketika kita lagi rajin dekat sama Allah,
Kita benar-benar merasa bersandar kepada Allah gitu ya. Tetapi ketika kita berbuat dosa dan kemaksiatan, kita merasa Allah jauh dari kita, atau kita menjauhi diri dari Allah. Itu menunjukkan bahwa kita hanya bersandar kepada amal kita, bukan bersandar kepada Allah. Ketika kita menjadi orang taat, itu berkat Allah. Dan ketika kita berbuat dosa dan kemaksiatan, jangan pernah putus harapan akan rahmatnya Allah. Ya ibadiyalladzina asrafu, gimana ayatnya? La taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang bergelimang dosa dan kemaksiatan, jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Bangkit hadirin raih ampunan Allah, itu merupakan sumber rahmat dari Allah. Saya sudah bertobat dengan sungguh-sungguh, Ustaz, tapi terjerumus lagi, bangkit lagi, bertobat lagi dengan serius. Ya, Allah nggak pernah akan bosan, sekalipun kita ya suka berbuat dosa dan mengulang-ulang dosa tersebut. Kalau kita serius pengen kembali kepada Allah. Jadi merupakan rahmat Allah membuka pintu taubat sampai ajal menjemput dan kiamat tiba dan tidak langsung menyiksa kita. Ini salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad ya. Jadi kalau kata Rasulullah, ketika Allah ingin memberikan rahmat kepada satu umat, maka Allah akan wafatkan terlebih dahulu nabinya. Kayak kita nih. Ya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengazab satu umat, maka Allah hancurkan umatnya terlebih dahulu. Nah, lihat bagaimana nasib umat Nabi Nuh, Nabi Lut, ya, sehingga ketika para nabi menyaksikan umatnya diazab sama Allah, mereka meneteskan air mata, yang menyaksikan umatnya diazab sama Allah akibat kedurhakaan mereka terhadap ajaran atau misi yang dibawa oleh para nabi. Nah, merupakan rahmat dari Allah, Pak. Ya, sehingga kita jadikan kesempatan ini untuk senantiasa mengikuti Nabi. Nah, yang terakhir, menciptakan perdamaian. Nah, ini juga merupakan rahmat Allah. Ya sudah secara logika saja sudah bisa kita rasakan ya, hidup yang carut marut, hidup yang penuh dengan masalah, itu membuat hidup kita atau kehidupan kita jauh dari rasa kedamaian. Kalau kita ingin senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fa aslihu baina akhwaikum. Ya, berusahalah untuk selalu mendamaikan, mengharmoniskan hubungan kita dengan yang lain, khususnya yang sedang berseteru, yang salah paham, ya, diingatkan kembali untuk saling memaafkan. Ini juga merupakan sumber rahmat yang luar biasa. Suami istri yang suka salah paham, biar rahmat itu menghampirinya, maka kita harus membuka, meminta maaf dan memaafkan. Ya, nah, inilah hal-hal yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah adalah orang-orang yang sebenarnya dirahmati oleh Allah. Jadi kalau kita melakukan kasih sayang kepada sesama makhluknya Allah, maka Allah pun akan merahmati kita. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah, rahmatilah orang-orang yang ada di muka bumi ini, maka yang di langit akan merahmati kita. Ini namanya al-jaza ala nafsul jinsil amal. Ya, ada kalanya balasan Allah itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Karena Allah itu bersifat ad-dayan, membalas sesuai apa yang kita lakukan. Kama tadinu tudan, sebagaimana kau berbuat, begitulah Allah akan membalas. Kalau kau hidupnya suka nyakitin orang lain, Allah pun ada masanya nanti menyakiti kita. Kalau kau suka berbuat baik kepada orang lain, Allah pun nanti akan membalas kebaikan tersebut. Ya, innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan balasan pahala atas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Baik hadirin, silakan kita buka sesi tanya jawab.
Alhamdulillah kita telah selesai mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Allah. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilahkan pada jamaah yang ingin bertanya untuk mengangkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustadz atas tausiahnya pada pagi hari ini terkait dengan urgensi atau pentingnya rahmat Allah. Tadi disampaikan juga hal-hal yang mendatangkan rahmat Allah dan juga apa manfaatnya jika rahmat Allah ini sampai kepada kita dan bagaimana caranya supaya rahmat Allah ini juga sampai kepada kita. Salah satunya adalah tadi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup begitu. Jadi diusahakan di rumah dalam berkeluarga itu kita membersamai Al-Quran. Mungkin baca 1-2 ayat, besoknya seluruh suratnya, besoknya lagi 1 juz dan seterusnya sehingga bisa bisa selesai seluruh Al-Quran tersebut. Nah, kita perlu bersyukur bahwa di sekeliling kita ini, terutama misalnya di Indonesia, banyak sekali sekolah-sekolah yang bernafaskan agama Islam. Dan kita tahu juga di belahan dunia yang lain itu sebenarnya kalau kita di sini mayoritas, di belahan dunia lain itu minoritas. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk saudara-saudara kita di belahan dunia yang minoritas kaum muslimnya ini agar semarak mempelajari Al-Qur'annya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua sebenarnya biasanya tausiah ini tentu mengacu kepada Al-Quran dan hadis dan juga ada hal-hal yang sentuhannya sifatnya normatif, tapi juga ada hal-hal yang sifatnya teknis begitu. Padahal kita tahu generasi Z itu sekarang maunya buktinya nyata. Jadi ini kadang-kadang yang kalau sifatnya normatif itu itu kan cuma seperti itu aja begitu. Buktinya mana kan begitu kira-kira gitu. Ustadz, ini barangkali yang menggelitik kita karena sekeliling kita ini informasi begitu sangat derasnya begitu. Bahkan kita menyaksikan sendiri minggu lalu itu karena informasi yang begitu deras, informasi yang baik, yang tidak baik itu saling bergelindan sehingga terjadilah penjarahan-penjarahan. Nah, tapi bukan itu yang kita ingin bicarakan, adalah bagaimana Gen Z ini lebih mencintai Al-Quran. Contohnya tadi belahan dunia yang muslim, yang minoritas dan mayoritas, supaya kita ini yang Gen Z ini benar-benar bisa tadi membaca lalu memahami dan tadabur. Mengajak tadabur itu kan tidak mudah. Untuk yang belajar di pesantren barangkali memang pelajarannya itu, tapi yang sekolah-sekolah umum ini jadi tantangan kita. Itu Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, langsung. Masya Allah, pertanyaannya bagi saya nih, Prof. Baik, bagaimana menerapkan Al-Quran atau bersama Al-Quran di tengah komunitas yang minoritas gitu, ya Prof, kurang lebih. Jadi kita harus mulai membersamai Al-Quran dari diri kita. Ya, kalau kita sudah membiasakan diri berteman dengan Al-Quran, nanti ketika kita punya tanggung jawab yang lebih dari diri kita sendiri, kita coba Al-Quran, ya kita perkenalkan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Ya, dimulai dari muda kita dekat dengan Al-Quran, nanti begitu berkeluarga, kita usahakan istri kita juga dekat dengan Al-Quran. Nanti timbul lagi anak-anak kita berusaha juga mereka jangan jauh dari Al-Quran. Kita mulai dari diri kita dan juga keluarga kita. Ya,
Kemudian nanti akan meningkat kepada orang-orang yang seide, ya khususnya yang seiman dengan kita. Ya walaupun minoritas, ya kita kan bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Biasanya malah kelompok minoritas di sebuah yang mayoritasnya non-muslim, itu biasanya persatuannya lebih kuat ya ketimbang yang mayoritas muslim. Kadang-kadang seperti itu tuh, rasa persaudaraannya, kepeduliannya dan lain sebagainya. Ya maka walaupun komunitasnya sangat sedikit, ya Al-Quran tetap harus dikaji dan dibaca secara bersama. Ya mungkin ada pertemuan dalam sehari adalah 1-2 jam gitu ya. Kalau nggak bisa setiap hari mungkin 2-3 hari. Ya teknisnya seperti itu. Ya Prof, ya mungkin seperti itu. Kemudian ini juga menjadi tantangan ya, generasi Z ini memang serba instan. Mereka pengen cepat lihat hasilnya. Dan kebanyakan hasil kita ini lebih dibawa kepada yang sifatnya materialistik ya. Nah pendidikan kita juga begitu. Ya pendidikan kita dianggap berhasil kalau begitu selesai dari kuliah, selesai dari S1, S2 atau S3, kita punya jabatan yang mentereng gitu ya. Kemudian punya pekerjaan yang gajinya besar. Kemudian hidup kita di komplek perumahan yang mewah. Sering nggak kita diasumsikan dengan arti kesuksesan itu lebih kepada itu, padahal enggak ya. Maka kata Syekh Ali Jum'ah, ilmu pengetahuan dalam Islam adalah ilmu pengetahuan yang mengantarkan kita untuk bisa lebih mengenal Allah dan kita takut dengan Allah. Itu definisi ilmu sebenarnya. Maka lihat ayatnya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka orang yang berilmu. Tapi sayangnya ilmu kita hanya kepada materi, tidak bisa menghasilkan ya rasa pengenalan kita terhadap Allah. Maka sebelum ayat innama yakhsyallaha min ibadil ulama itu kan berbicara tentang fenomena alam, keajaiban-keajaiban alam. Maka tidak sedikit para ilmuwan yang akhirnya menemukan kebenaran Tuhan Allah atau kebenaran ajaran Islam setelah mereka mengobservasi ya fenomena alam yang ternyata sejalan dengan nilai-nilai atau isyarat Al-Quran itu. Ya, maka kita jangan terbawa dengan arus materialistis ya generasi Z ini. Ya, ada sesuatu yang tidak bisa kita, ada sesuatu yang harus kita perhatikan dari segi spiritualitas kita. Ya bahwa kita bisa bahagia kok walaupun masih ngontrak gitu ya. Kita bisa bahagia kok walaupun gaji kita cuma UMR gitu. Ya kita masih tetap bisa bahagia ya walaupun saat ini sedang jomblo gitu. Kita masih tetap bisa bahagia walaupun sudah menikah bertahun-tahun belum dikaruniakan anak. Nah itu kan mindset ketika kita punya ilmu yang bisa mengenal Allah sehingga kita tahu dengan hakikat kehidupan kita dan menghasilkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ilmu yang kita pelajari saat ini kata Syekh Ali Jum'ah terputus ya, hanya sebatas teori ya, hanya sebatas pengetahuan yang ada di kepala, pengetahuan yang ada di dalam diri, tetapi tidak memberikan efek pengenalan terhadap Allah, tidak memberikan efek untuk takut kepada Allah. Nah ini PR kita nih, ya generasi Z, ya jangan sampai berhenti punya pengetahuan kita tahu segala-galanya, tetapi nggak tahu Allah. Kita punya pengetahuan, banyak tahu hal, tetapi malah berani berbuat dosa dan kemaksiatan. Malah kita melupakan Allah. Justru semakin kita banyak tahu, ya kita makin mengenal Allah yang maha mengetahui itu. Justru ketika kita banyak ilmu, ya harusnya membuat rasa takut kepada Allah. Ya mungkin seperti itu Prof. Kalau saya pandang itu ya, untuk menggugah Gen Z. Ya pola pikirnya jangan sampai serba instan. Ya.
Maka sebagai bentuk perwujudan untuk menunjukkan betapa Islam dengan ajarannya itu benar-benar rahmat, ya bolehlah kita sesekali menunjukkan nikmat-nikmat itu. Ya, wa amma bi ni'matika rabbika fahaddits. Ya, maka saya sering menunjukkan kita sebagai orang yang beragama boleh-boleh saja menunjukkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk niat itu loh akibat kita beragama baik dengan Allah, sehingga Allah wujudkan dalam bentuk hal yang kelihatannya materi, walaupun itu bukan hal yang paling penting dan yang paling kita inginkan gitu ya. Jadi ketika kita rajin sholat, rajin ibadah, rajin ngaji, tiba-tiba Allah berikan usaha kita lancar. Allah berikan yang tadinya hidup kita ngontrak, malah sekarang jadi punya banyak kontrakan. Jadi kita jangan malu-malu ketika kita merasa mendapatkan nikmat Allah akibat kita melakukan apa yang diperintahkannya. Ya, tunjukkan, saat saya punya perusahaan kayak begini, akibat saya nggak ninggalin pengajian, akibat saya nggak ninggalin sholat, akibat saya berbakti sama orang tua. Nah itu, ya. Jadi jangan ragu menampilkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, itu sebagai implementasi kita dalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh-boleh saja. Ya. Maka saya suka menunjukkan ada peningkatan dalam segala hal. Jangan sampai ilmu kita segitu-segitu aja nggak meningkat. Ya, termasuk juga dalam soal kehidupan secara materi kita, boleh kita tingkatkan. Ya, tadinya ngontrak, sekarang punya kontrakan. Tadinya pakai motor yang kelas biasa, sekarang pakai motornya yang kerenan dikit. Tadinya cuma pakai roda 2, sekarang roda 4. Nah itu boleh-boleh saja niatkan untuk menunjukkan nikmat Allah yang diberikan akibat kita mengimplementasikan perintah dan larangannya. Ya, biar bisa menjadi motivasi dan dorongan buat yang lainnya. Tuh lihat tuh, Pak Giano, jelas saja hidupnya enak karena dia nggak pernah ninggalin sholatnya. Tuh lihat Bu Anu tuh, hidupnya enak, ya, berkecukupan karena memang dia selalu berdermawan. Nah, yang kayak begitu tuh kita harus tampilkan sehingga generasi Z juga melihat, bukan saja melihat nikmatnya ya, tetapi juga melihat apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang diberikan nikmat itu. Begitu, Prof. Ya, mudah-mudahan bisa dijelaskan lagi nanti, Prof. Silakan. Kasih, Prof. Ya, kemarin itu tetangga jamaah Arif Budiman itu berdua. Dan kemarin hari Sabtu kemarin itu kita kami semua bisa menyatakan bahwa beliau itu adalah orang yang baik. Dua orang yang sangat luas menjadi pergaulan. Jadi kemarin itu yang menyolatkan dalam 50% adalah wajah-wajah orang yang Masuk. ada mantan menteri, ada anggota DPR, baik politisi yang dulu pernah masuk sejarah, politisi yang baik, semuanya ada. Iya, iya. Dan itu ini juga bersama beliau akan beliau banyak ternyata jasanya Negeri ini ya. Ini saya menyampaikan bahwa pada saat kita menghadirkan sholat-sholat pada saat kita orang itu melakukan banyak kebaikan dan karena Allah berubah. Oh, Masya Allah. Betul. Baik, luar biasa. Iya, ini hanya orang-orang yang punya spiritual yang baik ya bisa melihat
segala peristiwa itu ada rahmat Allah. Ya kayak tadi soal kematian itu juga bisa ya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan apa? Kalian akan bisa menyaksikan ahli bid'ah dengan ahli sunnah nanti setelah aku mati, katanya. Jadi kan Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah dituduh sebagai ahli bid'ah. Dan apa yang terjadi ketika beliau meninggal dunia itu yang nyolatinya ya lebih daripada 50.000 manusia. Nah, dari sini menjadi bukti nyata ya betapa seseorang bisa terlihat kebaikannya memang setelah dia wafat. Ya. Dan harus dilihat juga siapa yang mensolatinya juga ya. Dulu nikah Abdillah waktu nyolatin juga banyak tuh. Sebab ada juga sahabat Abu Dzar Al-Ghifari itu ketika meninggal dunia itu yang nyolatinnya sedikit sekali. Tetapi walaupun sedikit, tapi sahabat-sahabat inti ya, sekelompok sahabat yang habis pulang dari satu perjalanan melewati satu perkampungan ya, yang melihat istrinya Abu Dzar meninggal dunia itu. Nah, disitulah mereka mampir lalu menyolatinya ya. Jadi walaupun jumlahnya nggak sampai 100-an, tetapi yang nyolatinya orang-orang yang berkualitas ya dari segi iman dan juga amal solehnya. Itu pun juga menjadi bagian rahmat terpenting. Ya. Baik, ada lagi yang lain? Dari ibu-ibu silakan. Ibu-ibu yang berkacamata, berkerudung coklat, silakan Bu. Ya, dikasih aja. Silakan Bu, sebut namanya, mana nomor HP-nya Bu ya. Jadi tadi berkaitan sama pertanyaan yang pertama tentang identitas. Oh ya. Saya mau bertanya masalah identitas sekarang sangat mudah mencari uang ya, kita tahu bahwa identitas sekarang bisa menjadi influencer dan segala macamnya, sehingga mereka akan mudah terlena dengan mudahnya uang yang mereka dapat. Sehingga karena mudahnya mereka mendapatkan uang, mereka sedangkan kita tahu bahwa sebagai uang itu bukan hal yang baik. Lalu bagaimana caranya kita bisa membedakan tentang rahmat Allah dan istighfar? Karena kita harus akan berpikir, oh Allah dapat kasih aku uang, kok walaupun aku naik lagi, walaupun aku sering alkohol, walaupun aku sering overtable gitu. Tapi uangnya itu mengalir terus dan mereka menganggap itu dicintai, padahal mungkin saja itu bisa dijual. Makanya aku apakah bedanya dijual dengan rahmat Allah seperti itu? Ya, Masya Allah, bagus sekali. Ya kita sering terjebak dengan nikmat ya, sering tertipu dengan nikmat. Ya dianggapnya ketika kita sehat, duit banyak, popularitas melambung, ya harta pundi-pundi harta semakin bertambah, berarti kita disukai sama Allah, dicintai sama Allah. Ya persis seperti yang disinggung dalam surat Al-Fajr itu. Ya, maka itulah pentingnya generasi Z itu jangan jauh dari Al-Quran. Ya kita harus merubah mindset generasi Gen Z ini untuk yakin dengan surah Yunus ayat berapa tadi? 65 itu ya. Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Ya bagaimana bahwa segala hal yang kita kumpulkan dari harta benda dan materi itu masih kalah baik dengan yang namanya karunia dan rahmat Allah. Sebuah harta akan menjadi rahmat kalau dia kita peroleh dengan cara yang baik dan kita gunakan juga dengan yang baik, ya kan? Umur juga begitu akan menjadi rahmat, ya kalau umur itu kita gunakan dengan yang baik. Maka lihat, khusus dalam soal harta ya, di dalam Al-Quran itu dibahasakan dengan kata al-khair. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya Allah itu sesungguhnya manusia itu sangat mencintai kepada khair. Khair di situ maksudnya apa Pak? Khair di situ maksudnya harta. Kenapa harta dibahasakan dengan khair berupa kebaikan? Karena pada hakikatnya harta itu memang ya idealnya harus memberikan kebaikan. Dia harus diperoleh dengan cara yang baik
Ya, dan ketika diperoleh dengan yang baik juga harus digunakan dengan yang baik. Maka Rasulullah bilang apa? Ni'mal malu sholih biyadi rajulus sholih. Sebaik-baik harta adalah harta yang ada di tangan orang soleh. Karena orang soleh itu tahu dengan hak dan kewajibannya terhadap harta itu. Nah, maka jangan sampai kita tertipu dengan banyaknya nikmat. Ya, kalau kita mendapatkan nikmat dengan cara-cara yang diharamkan, yang dilarang, ya tapi badan makin sehat dan makin banyak, itu sudah bisa diketahui sebagai sebuah istidraj. Ya, ketika dia bilang, ketika hidupnya merasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia bilang apa tuh dalam surat Al-Fajr? Robbi akroman. Allah lagi memuliakan aku. Tetapi ketika hidupnya lagi disusahin, ya dibanyakin masalahnya, dia bilang apa? Robbi ahanan. Allah sedang menghinakan saya. Enggak. Tolak ukur materi itu tidak pas untuk dijadikan suka dan tidaknya Allah kepada kita. Ya, tolak ukur suka dan tidaknya Allah Subhanahu Wa Taala itu terlihat bukan dalam soal dunia. Nah, ini sering saya sampaikan ya hadisnya. Allah kalau mau ngasih dunia, itu bisa dikasih kepada hamba yang dicintainya dan yang tidak dicintainya. Allah pernah memberikan dunia kepada Fir'aun berupa kekuasaan. Fir'aun hamba yang dibenci atau dicintai? Dibenci, tetapi dikasih kekuasaan, dikasih jabatan. Namun Allah juga pernah memberikan dunia berupa jabatan dan kekuasaan kepada hamba yang dicintai. Seperti siapa? Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam. Allah juga pernah memberikan dunia berupa kekayaan kepada Qorun, hamba yang dibenci dicintai itu. Yang dibenci ya kan. Tapi Allah juga pernah memberikan dunia berupa kekayaan kepada hamba-hamba yang dicintai. Semisal Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Tapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan iman dan agama, maka Allah pastikan hanya diberikan kepada hamba yang dicintainya. Nah ini nih yang harus kita masukin ke generasi Z itu. Ya. Jadi jangan bangga dulu kalau kita banyak duit. Jangan bangga dulu kalau kita jadi pejabat. Jangan senang dulu kalau kita jadi orang populer. Lihat, ya, ada kebaikannya gak untuk keimanan kita? Ada kebaikannya juga ada kebaikannya gak buat agama kita? Maka kalau Allah nitipin dunia di tangan kita, ikat itu semuanya dengan kendali iman kita. Dan taburkan itu semuanya dengan nilai-nilai agama kita yang penuh dengan rahmatan lil alamin itu. Ya, kadang memang kalau kita bercermin sendiri nggak bisa menemukan kekeliruan kita. Maka kita perlu bercermin kepada orang lain. Harus sering berdialog dengan orang tua. Harus punya teman yang selalu mengingatkan sehingga kita bisa bercermin. Ini nikmat memang rahmat apa sebagai istidrat. Kalau istidrat itu Allah membiarkan, Allah nyuekin. Allah kelihatannya ngasih tetapi bukan tanda suka kepada kita. Itu tanda Allah membiarkan kita dan mencuekin kita. Saking udah nggak demennya Allah kasih begitu saja semakin dia jauh. Kita kan nggak pengen kayak begitu ya. Masih ingat nggak dengan kisah seorang nelayan soleh? Dia setiap habis sholat subuh, Bu, itu selalu pergi melaut, nangkep ikan. Begitu selesai sholat subuh, dia buru-buru nangkep ikan, sementara beberapa nelayan yang lain pada nggak sholat. Ketika bareng-bareng nangkep ikan, itu nelayan yang pada nggak sholat, tangkapannya banyak, Pak. Sementara nelayan yang soleh, tangkapannya sedikit. Gitu. Tapi dia, karena nelayan yang soleh nggak pernah iri dengan pembagian rezekinya sama Allah. Ya, dia terima itu. Hingga satu ketika, Pak, nelayan soleh ini, ya subuhnya kesiangan. Cuma kesiangan subuhnya. Buru-buru dia sholat dan buru-buru dia melaut. Ya begitu melaut ternyata tangkapan ikannya luar biasa banyaknya. Nelayan soleh ini pun senyum. Ya Allah, kemarin saya sholat tepat waktu bahkan juga berjamaah. Kau berikan tangkapan yang ala kadarnya. Hari ini aku sholat subuh kesiangan. Tapi kau berikan tangkapan yang luar biasa. Ya Allah, mohon maaf. Tangkapan ikan-ikan ini aku lepaskan kembali. Aku ingin kau memberikan nikmat
akibat ketaatan dan kedekatanku kepadamu. Bukan kau berikan nikmat ketika aku durhaka dan bermaksiat kepadamu. Wah, ini ilmu hakikat nih Pak. Berani enggak Pak Bu kayak begitu? Aduh, dagangan saya laris manis Ustaz, tapi untungnya saya nggak ambil karena saya nggak sholat subuh hari ini. Berani nggak kayak gitu tuh? Ya, kita harus jeli itu mana yang merupakan rahmat, mana yang merupakan istidraj. Maka jangan ambil yang sifatnya istidraj itu, balikin lagi aja ya kepada orang-orang yang memang layak mendapatkannya. Begitu ya, cukup ya. Udah mau zuhur kayaknya. Silakan. Untuk menambah berkah kita sama-sama untuk dengan doa dan Allah dan Baik. Sama-sama kita istighfar ya Bu, Pak. Astagfirullahaladzim. 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 Hamdan syakirin. Hamdan yuafi kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi lidzalika azim sultanik. Ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasrul haqqi bil haqqi wa hadina siratal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, luruskan niat kami, tujuan kami dan motivasi kami dalam melakukan kebaikan dan ketaatan semata-mata karena-Mu ya Allah. Hilangkan motivasi yang bersifat duniawi dan materi. Ya Allah, karuniakan kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang ketika kami pahami ya Allah, membuat kami semakin takut berbuat dosa dan kemaksiatan, dan membuat kami semangat melakukan kebaikan dan ketaatan kepada-Mu. Ya Allah, karuniakan kami rezeki yang penuh berkah, rezeki yang ketika berlimpah ya Allah membuat kami semakin dermawan, dan ketika sedikit menghampiri kami tetap membuat kami bersyukur dan qanaah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang hadir saat ini sedang membawa masalah, Engkaulah penyelesai masalah ya Allah. Semoga setelah mereka selesai dari acara ini, Kau sudah siapkan jalan keluarnya dan solusinya. Ya Allah, jika ada di antara kami yang hadir saat ini sedang sakit ya Allah, sungguh Kau Maha Penyembuh ya Allah, angkatlah penyakitnya. Jika ada di antara kami yang saat ini sedang terlilit hutang ya Allah, lunasilah hutang-hutangnya Allah, sungguh Kau Maha Kaya. Jika ada di antara yang hadir saat ini ya Allah, merindukan kehadiran keturunan dan anak-anak yang soleh ya Allah, sungguh amat mudah buat Kau mengabulkannya. Jika ada di antara kami yang hadir saat ini ya Allah, membutuhkan kehadiran jodoh yang terbaiknya ya Allah, sungguh amat mudah untuk Kau mengabulkannya ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Ya Allah, karuniakan kami keturunan anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang cinta kepadamu, cinta kepada Nabi-Mu, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada bangsa dan negeri ini, dan juga cinta kepada kami keluarganya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.